Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Amanda dengan NIM 2202404114060 dari kelas A2 Informatika. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang sejarah perkembangan hingga tantangan e-commerce di era digital. Yang pertama, pengenalan e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa melalui platform elektronik, terutama internet. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti pemasaran, pembayaran, distribusi, dan layanan pelanggan yang dilakukan secara digital. Adapun sejarah e-commerce berkembang sejak tahun 1960-an dengan Electronic Data Interchange atau EDI untuk pertukaran dokumen bisnis secara elektronik. Pada tahun 1990-an, internet mempercepat pertumbuhan e-commerce dengan hadirnya Amazon dan eBay setelah World Wide Web dibuka untuk publik. Kemudian tahun 2000-an, inovasi seperti PayPal dan Alibaba memperkuat ekosistem digital meskipun terjadi krisis.com. Memasuki era 2010-an, e-commerce berkembang dengan platform seperti Shopee dan Tokopedia didukung oleh fintech, AI, dan big data. Keuntungan e-commerce yaitu kemudahan akses, bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja, biaya operasional lebih rendah, tidak perlu menyewa toko fisik, jangkauan pasar lebih luas, bisa menjual ke pelanggan di berbagai daerah atau negara. Personalisasi pengalaman konsumen, yaitu menggunakan AI dan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk. Kemudian otomatisasi proses, mulai dari pemasaran, pemesanan, hingga pengiriman dapat diotomatisasi. Model bisnis e-commerce terdapat 7, yaitu yang pertama bisnis to consumer atau B2C, perusahaan menjual produk atau layanan langsung ke konsumen seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia. Kedua, bisnis to bisnis atau B2B, perusahaan menjual ke perusahaan lain, misalnya Alibaba yang menyediakan produk grosir untuk bisnis. Ketiga, consumer to consumer atau C2C, individu menjual ke individu lain melalui platform pihak ketiga seperti eBay dan OLX. Keempat, consumer to business atau C2B, individu menawarkan produk atau jasa kepada bisnis seperti freelancer, Fiverr, atau Upwork. Kelima, business to government atau B2G, perusahaan menjual produk atau layanan kepada pemerintah, sering digunakan dalam tender proyek publik. Keenam, direct to consumer atau D2C, produsen menjual langsung ke pelanggan tanpa perantara seperti Nike yang menjual melalui situs resminya. Dan yang terakhir, subscription based, yaitu model berbasis langganan seperti Netflix dan Spotify yang memberikan akses berulang terhadap layanan atau produk. Tren masa depan e-commerce. E-commerce terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Bisnis yang ingin sukses di era digital harus terus beradaptasi dengan tren dan inovasi terbaru. Saat ini tren live commerce, AR, dan blockchain semakin mengubah cara belanja online, menjadikan e-commerce semakin canggih dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan e-commerce di era digital yaitu keamanan data dan privasi seperti risiko pencurian data pelanggan dan transaksi online, persaingan yang ketat, yaitu banyaknya toko online membuat persaingan semakin sengit, ketergantungan pada teknologi seperti gangguan sistem atau server bisa mempengaruhi bisnis, dan masalah logistik, yaitu pengiriman bisa mengalami keterlambatan atau kesalahan.
Dan kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yaitu e-commerce telah merevolusi cara transaksi bisnis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Dengan berbagai model bisnis, keuntungan yang signifikan, serta tantangan yang harus dihadapi, e-commerce akan terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk tetap kompetitif, pelaku bisnis perlu beradaptasi dengan tren terbaru seperti AI, AR, dan metode pembayaran digital yang lebih aman dan efisien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.